pisang Cavendish itu ada grade-nya mas. Ketika dia mulus, dia masuk grade A, itu harganya lebih mahal. Kalau dia ada bintik kotor kayak gitu, dia harganya murah, bahkan nggak laku. Untuk pisang Cavendish ini, untuk market emang harus khusus mas. Jadi harus punya brand, itu ada titiknya. Jadi harga itu bisa stabil ada brandnya di situ. Banyak di komentar itu kan kadang mitra itu cuma dibeli murah kayak gitu. Hasil panen itu dibeli murah. Sebenarnya kan pisang Cavendish kita jualan kulit mas, kulitnya pisang itu. Bagaimana itu harga mahal itu kulitnya mulus. Nah itu tinggal petaninya sendiri. Dia itu mau merawat atau enggak gitu. Assalamualaikum, nama saya Arifin. Saya di sini sebagai pengelola pisang Moon King. Itu nama brandnya mas. Jadi pisang ini variannya pisang Cavendish. Moon King itu kita awalnya kan kita tuh tanam mas. Tanam itu kan kita emang melihat market dulu lah. Dari awal gitu kita melihat market dulu dari segi buah. Jadi pangan mas. Kita nyasarnya ke pangan. Pokoknya kita pangan. Dari situ kita fokuskan ke buah. Buah itu kita cari mana yang pengelolaannya itu bisa terkontrol gitu mas. Dari situ kita coba untuk tanam itu di 1000 meteran. Justru yang di awal itu tanam pisang itu pisang raja. Dari pisang raja itu kita tanam di 1000 meter ya. Kita di situ belajar mas, belajar dari tanam sampai penjualan di situ. Dari situ kita sampai panen mas. Sampai panen itu ternyata untuk pisang raja itu kita panen tuh pas nggak musimnya, susah juga kayak gitu. Dulu itu kita di jarak agak renggang sih mungkin, untuk jumlahnya kurang paham sih mas. Tapi untuk dari situ kan kita tahu gitu kalau pisang raja itu pisang musiman. Jadi kok gini, kalau kita pas panen kok harganya anjlok kayak gitu loh mas. Dari situ kita melihat untuk kita harus pisang apa sih yang bisa stabil dan dari tahun ke tahun itu harga nggak berubah gitu. Kita ketemu di pisang Cavendish karena kita ya misinya kita untuk pangan sih mas, bisnis di pangan kayak gitu. Untuk kedepannya kita yakin sih untuk bisa besar gitu. Sekarang total berapa yang dikelola mas? Itu sekitar 30 hektar pisang Cavendish semua mas. Tersebar mas, kita ada di Klaten dan Cilacap. Jadi untuk pisang ini mas, jadi kan kalau untuk 30 liter kita nggak tanam langsung besar itu nggak. Kita dari 1000 meter itu kita lompat itu ke 1 hektar. Dari 1 hektar itu kita belajar lagi, karena kan untuk pengelolaan pisang kecil jumlah sedikit sama besar itu beda jauh mas. Jadi dari 1 hektar itu kita kuasai dulu. Kita mampu nggak menguasai itu untuk 1 hektar itu. Gitu ya, dari penanaman, perawatan, pembuangan kita kuasai, kita berani melebar terus kayak gitu. Dan ternyata untuk pisang ini untuk kita bikin aplikasi untuk komputerisasi itu bisa mas. Jadi kalau penanaman seperti ini kita bisa untuk target marketnya. Jadi kita tanam sekarang terus kita olah, kita perawatan, kita tuh udah tahu untuk berapa sih 3 bulan ke depan kita panen, berapa tonasenya, berapa untuk gridnya gitu udah kelihatan semua mas. Jadi dari situ kita bisa penyiapan untuk marketnya ke mana aja gitu. Sudah tersistem. Tadi kita cari tahu dari dikit-dikit itu mulai ketemu semua. Dari situ kita mulai berani untuk banyak. Untuk pisang Cavendish ini untuk market emang harus khusus mas. Jadi harus punya brand, itu ada titiknya. Jadi harga itu bisa stabil ada brandnya di situ. Jadi makanya kita bikin brand, kita branding untuk kita sekitaran Klaten dulu. Klaten kita jalan, kita rambah ke Jogja. Jogja ternyata marketnya kurang, makanya kita tanam lagi. Kita coba masuk ke Jakarta, ke Jabodetabek. Ternyata pasarnya lebih luas lagi, kita tanam lagi. Jadi kita ngikut untuk marketnya dulu, baru kita buatkan kayak gitu. Kita sekitaran di Solo, Klaten, Jogja, dan Jabodetabek. Kita kan juga survei market. Jadi kita kan penasaran juga untuk semua untuk hasil pertanian itu tertujunya di sana. Jadi kita ke pasar induk satu dan satunya kayak gitu, kita kenalan untuk pedagang-pedagangnya. Dari situ kita nyari tahu untuk kebutuhannya seberapa sih kayak gitu. Ternyata besar banget mas di sana. Kita itu kalau supermarket kita beli. Kalau pedagang itu dibeli pedagangannya, dia mau bercerita gitu mas. Kalau kita cuma tanya-tanya, kalau ke pedagang kan sungkan juga, untuk pedagang juga mesti moodnya juga nggak enak gitu. 1 hektarnya antara 2000 sampai 2400 pohon. Kalau luasan itu cuma untuk kebutuhan mas. Kita untuk mau supply itu per bulan kah? Atau 2 bulan udah habis? Kayak gitu. Kalau untuk pendanaan, kita hitung itu per HPP per pohon mas. Per titik itu kita hitung. Kita detail. Jadi per pohon itu kita ngasil tonase berapa, biaya yang dikeluarkan untuk 1 pohon itu berapa kayak gitu. Jadi itu kita tinggal kali aja. Kalau kita mau luasan itu susah mas. Jadi kadang kan
untuk petani-petani yang biasa mungkin nggak ada hitungan di situ. Jadi kita untuk pisang ini enak. Jadi pupuk itu kita tebar itu ada gramasinya untuk per titiknya kayak. Jadi detail di situ. Jadi satu pohon itu ngasilin tonase berapa kayak gitu. Kita mau 1 hektar itu mau tanam berapa? Kita butuh benih itu berapa? Nah itu kan ketemu per A itu berapa kan? Terus olah lahan kita bagi untuk populasinya lagi. Jadi bagi terus gitu mas. Jadi kayak untuk motong daun, kan, bungkus kayak gitu. Kita hitung tuh bagi untuk populasinya. Untuk per hari itu pekerja itu dapat berapa? Kayak itu ketemu nanti untuk per A-nya berapa. Jadi panen nanti ada sampling untuk sampling lahan AB itu untuk per tandan itu rata-rata tonase berapa kayak gitu. Jadi ketemu untuk harga jual dan harga modalnya berapa. HPP satu pohon untuk tanam awal mungkin 40.000 cukup. 1 tahun. Untuk Cavendish kan 9 bulan panen mas. Memang untuk pisang ini modal awal itu berat karena harus puasa itu 9 bulan. Tapi setelah 9 bulan kita ada range untuk pemanenan itu cuma 3 bulan kayak gitu. Jadi lebih pendek. Jadi untung nanti besar itu di kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Masa panennya per 3 bulan sekali ya mas? Per 3 bulan sekali. Kan ada Indo, anak, nanti ada cucu kayak gitu kan. Kan ada jaraknya mas ini. Nggak kita tanam awal lagi kan. Kalau kita untuk tandan itu untuk market itu biasa di harga itu 5.500 per kilo. Tapi kan itu tipis mas kalau mentah. Makanya kita untuk branding juga. Dari situ kita ke tandan 13 kilo itu kita jual market itu bisa 200.000 lebih. Untuk menjaga kestabilan market kita emang jalan itu pelan-pelan. Kita jaga untuk market satu itu kita jaga terus, untuk per wilayah kita jaga terus. Jadi kita nggak berani untuk lompat ketika itu untuk market yang lokal itu nggak aman, itu nggak berani. Itu jaga market di situ. Untuk ketahanan pisang itu ada ranknya mas. Jadi pisang Cavendish ini bisa panen untuk mentah. Jadi ada ranknya setelah pembungkusan itu ada jarak 8 minggu sampai 12 minggu. Ada rank per minggunya itu. Kita bisa pilih mau panen 9 minggu kah, 10 minggu. Kita ada rank di situ. Ketika panen kita bisa simpan di pre-culling kayak gitu, cold storage kayak gitu. Kita tahan lagi di situ. Jadi untuk stok kita kan juga ada komputerisasi tadi, aplikasi kayak tadi. Kita udah arahnya buangnya kemana udah ketemu semua kayak gitu. Yang terpenting buah itu nggak boleh matang di pohon itu. Jadi harus mentah. Ada umurnya, makanya kita hitung umur. Jadi kita udah uji coba juga untuk segini kita simpan bagaimana, untuk tua kita simpan bagaimana, kayak gitu udah trial semua kayak gitu. Jadi ketemu untuk spare-nya itu umur segitu kayak gitu. Jadi gitu steril kan, kita cuci, kita simpan di ruangan bersuhu kayak gitu. Jadi suhu itu juga trial juga. Ini untuk suhu segini untuk ketahanan berapa lama sih kayak gitu. Kita ada trial semua di situ. Jadi kita ketemu sendiri. Bayangkan aja mas, itu 30 hektar itu kalau nggak ada hitungan itu, kalau itu panen bisa berjangka. Nah, kalau serentak itu kan pasti pusing juga, market juga putus. Makanya kita panen itu bisa continue terus itu. Per minggu ada pemanenan, jadi ada kurvanya kayak gitu. Kita bisa stabilkan di situ. Kalau ton belum detail banget. Kalau untuk panen raya kemarin per minggu bisa 2.000 tandan, mas. Itu selera sih mas konsumen itu. Oke, ada seleranya. Ada seleranya. Kadang kita pisang itu market tuh nggak satu titik merata itu nggak. Ada yang untuk pasar tradisional, untuk toko buah yang menengah, kalau untuk yang market modern, swalayan-swalayan kayak gitu. Terus itu dari marketnya, dari nanti tingkat kemulusan kulitnya kayak gitu mas. Jadi kulit itu ada marketnya sendiri-sendiri. Dari step, kalau pisang Cavendish ini bisa diukur mas, jadi bisa dihitung juga step kematangan. Step kematangan itu kalau agak mentah, itu kan kurang manis. Banyak orang bilang Cavendish kurang manis karena itu belum mentok untuk kematangannya. Yang kurang manis itu diperuntukkan untuk yang diabetes, kayak untuk yang orang sakit kayak gitu. Dia cocok untuk yang kurang manis. Nanti step yang lanjut ke step 7 kayak gitu, ya paling manis dan antioksidannya paling tinggi. Ciri-cirinya di pisang Cavendish itu dengan kadar gula yang rendah itu agak mentah mas. Dia kuningnya belum full. Jadi kuning biasa kayak gitu. Kalau yang paling manis itu kuning ada bintik-bintiknya hitam kayak gitu. Paling manis. Perawatan pohon ya kita rutin untuk, yang penting kan kita tanah dulu, kita olah, terus kita tanam, terus nanti untuk daun gitu kita kelola mas. Dari daun itu yang paling penting. Jadi ada 2 minggu sekali gitu ada penyemprotan untuk daunnya kayak gitu. Terus untuk buah kita juga ada semprot, terus untuk pembungkusan kayak gitulah. Pupuk itu sebulan sekali kita pupuk. Kita kan tinggal ukur aja mas. Kebutuhan satu pohon itu berapa sih kayak gitu. Kan beda sama padi mas. Padi kan sebar. Kalau untuk pisang kan 1 titik, jadi kita ukur gramasinya. Kebutuhan dia per bulan itu berapa sih untuk nutrisinya kayak gitu. Apakah dia masih di pertumbuhan atau pembentukan buah. Jadi ada umur-umur ciri-ciri tertentu di pohon itu. Oh untuk semprot daun kita pakai drone. Kenapa pakai drone mas? Karena dari awal kita hitung itu aja mas. Jadi drone itu lebih efektif, efisien, dan murah ketemunya. Ya karena lahannya kecil mas. Ya kita datangkan drone.
dengan lahan 1.000 meter pasti kecil. Tapi kalau itu bentuk kelompok kayak kelompok tani, dia dikumpulkan lahan itu berhektar-hektar, itu lebih murah sebenarnya. Jadi orang itu mikir kan untuk satu lahannya aja, dia nggak berpikir untuk kelompoknya gitu. Kalau kelompok kan drone kan sekali jalan itu mas, jadi lebih hemat. Sekarang kan juga banyak untuk penyewaan drone kayak gitu. Tempatnya dengan sendiri tuh. Iya sendiri mas. Pisang itu bisa ditanam di tanah manapun, tapi yang paling bagus itu adalah yang berpasir. Tanah yang kita genggam itu nggak bisa bentuk bola kayak gitu mas, jadi berpasir kayak gitu. Itu paling bagus di situ. Jadi nanti pergerakan akar bonggol itu lebih luas gitu. Untuk penyerapan air lebih bagus, nutrisi bagus. Kita tanam pisang kan itu buah mas, pangan yang buah dan bisa busuk. Jadi bisnis pisang ini dipaksa untuk cepat, putaran cepat gitu. Kita harus jual cepat, kita nyediaannya cepat gitu. Kayak catering, kita penyiapan catering itu ya harus untuk tanggal A, untuk siap makan ya harus ada. Jadi untuk penyiapan kayak gitu harus disiplin lah. Iya, karena untuk spare itu kan ada untuk perencanaan, untuk panen kayak gitu udah ada market, sudah tersedia semua. Senangnya lebih enak mas di kebun. Kita jam itu lebih enak, bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak sepaneng gitu mas. Kalau di kebun itu lebih asik lah. Kalau menurut saya sih. Kalau putaran uang kita gimana mas ya? Kita uang itu cuma untuk pelebaran aja sih. Kita masih step untuk pelebaran kayak gitu. Jadi nggak ada yang beku, itu nggak ada. Kita putar terus gitu. Jadi kayak kita kan juga untuk ranahnya besar. Kayak kita untuk menggandeng mitra yang di Cilacap kayak gitu. Kita jalan diputar terus kayak gitu. Ada mitra juga mas, kita ada mitra di Cilacap. Iya, banyak di komentar itu kan kadang mitra itu cuma dibeli murah kayak gitu. Hasil panen itu dibeli murah. Sebenarnya kan pisang cafe di sini kita jualan kulit mas, kulitnya pisang itu. Bagaimana itu harga mahal itu kulitnya mulus. Nah itu tinggal petaninya sendiri, dia itu mau merawat atau enggak gitu. Kalau itu pisang dirawat pasti bersih mas, nggak mungkin kotor kayak gitu. Kadang kan orang itu cuma minta pengennya nanam terus panen hasil besar kayak gitu, kan nggak bisa kayak gitu. Di pertanian kita rawat tumbuhan, ya hidup gitu, ya harus dirawat untuk yang ngasilin dia juga gitu. Pisang Cavendish itu ada grade-nya mas. Ketika dia mulus, dia masuk grade A, itu harganya lebih mahal. Kalau dia ada bintik kotor kayak gitu, dia harganya murah, bahkan nggak laku. Mungkin yang dipersepsikan untuk petani-petani itu dia masuk ke yang grade reject kayak gitu. Kita lihat aja di swalayan. Kalau pisang yang dipajang itu pisang yang paling bagus. Enggak pisang yang ada bintiknya, kotor kayak gitu. Pasti kan kalau itu ada brand lain yang mulus, kuning, terus satunya bintik, pasti yang dibeli yang mulus. Nggak mungkin juga yang itu ya dibeli kan nggak mungkin. Ya makanya untuk mitra kadang dia dibeli murah itu spek pisangnya seperti apa kayak gitu. Kita beli juga sesuai spek kayak gitu. Kayak kita yang untuk Cilacap itu ada MOU-nya juga mas, untuk perjanjian kayak gitu. Kita terangkan di awal. Ya kadang kan orang itu berambisi besar dan di akhir kurang untuk perawatannya. Sebenarnya simpel mas, untuk ketika jantung itu kita ada injeksi untuk disinfektan, untuk insektisidanya. Untuk biar nanti kan kalau jantung itu biasanya ada namanya ular derayak mas. Dia nyerang itu waktu jantung belum buka kayak gitu. Jadi kita insektisida di situ, jadi ulat itu nggak mendekat. Habis itu muncul buah, biasanya yang nyerang jamur. Kita kasih fungi. Habis mentok, untuk buah udah muncul semua kita bungkus, biar serangga itu nggak masuk. Sebenarnya sesimpel itu. Kadang orang kan malas untuk lakuin kayak gitu. Tapi kan untuk 30 hektar itu kan kita juga untuk penyerapan tenaga kerja mas, untuk yang sekitar kayak gitu. Kita punya pekerja itu di 50 orang. Jadi untuk tinggal pekerjaannya mas, jadi pekerjaannya fokus untuk bungkus, untuk beda-beda, untuk daun aja kayak gitu. Kita fokusnya beda-beda. Kita untuk lahan ini kekurangan di pekerjaan apa kita plotkan di situ. Belum ada mas, kita fokus di buah saja. Alasannya apa mas? Karena kalau produk turunan nggak ada mas ya. Karena untuk kalau buah kita masih makan kejual semua mas. Nggak ada yang untuk reject. Kita tata kelola emang harus jual semua. Jadi dipaksa bagaimana pisang itu bisa masuk untuk penjualan. Jangan sampai mas kita masa mau rejectnya berapa kayak gitu kan. Nanti arahnya ke situ. Daun nggak bisa dijual. Karena daun Cavendish lebih tipis mas ya daripada pisang lainnya. Karena umur panen kan paling cepat untuk Cavendish ini. Kenapa Cavendish mas? Ya itu mas. Kita kan untuk tanam itu lihat marketnya dulu. Market di luar itu apa aja gitu. Nah, Cavendish ini bisa masuk di mana saja mas. Ekspor, swalayan, pasar Indo, toko buah, sampai pasar tradisional masuk semua mas. Kan kita jarang dengar juga untuk pisang raja ekspor di swalayan, pisang raja kayak gitu kan jarang mas. Pisang raja ya musim kayak gitu loh. Jadi untuk pilihan bisnis untuk tahan pangan itu sebenarnya sangat masuk mas. Jadi ke depan itu kan kalau bisnis pangan itu nggak mungkin tersingkirkan gitu loh. Itu bakal dibutuhkan terus. Dan
ke depan makin banyak untuk populasinya dan serapannya makin banyak juga. Harga mungkin nggak mungkin jatuh mas, pasti akan naik terus. Kalau untuk perawatan kita kan juga buka mitra kayak gitu, kita ada pendampingan di situ. Kalau memang bingung kita bisa dampingi kayak itu, untuk kayak ada orang untuk bingung tanam pisang, terus nanti jualnya kemana? Kita bisa bantu juga untuk penjualan. Jadi kemitraan itu kita ajari untuk nanam dan jualnya ke kita juga. Dan gitu fair di depan. Kita ada MOU di depan kayak gitu. Nggak asal kita aja terus kita tinggal, itu nggak. Buka kemitraan juga? Kita buka kemitraan. Hubunginya ke nomor jaringan langsung atau? Ya ke nomor WA mungkin ya. 085 600 250 250. Jadi kita kan juga ada penjaminan mas. Jadi bibit kita keluarkan dari kita kayak gitu. Bibit dari kita ajari nanam. Nanti waktu panen kita tinggal potong harga bibit tersebut. Iya, kita ajari untuk merawat pisang dengan tonase yang paling baik gitu. Saya Arifin, pengelola Pisang Moon King dari Klaten. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.